Beberapa aktivis mahasiswa lah ya yang sudah mengirimi surat ke Polres tapi ditolak, tapi mereka tetap demo. Berarti itu wajib nggak sih? Berarti kan mereka nggak perlu kita mendengarkan izin dari polisi kalau jadi itu. Untuk konteks demonstrasi itu sebetulnya tidak perlu izin. Oh, tidak perlu izin. Dia hanya Hi, welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Oke guys, di sore hari ini aku kedapatan tamu. Saya mau perkenalkan diri dulu ke teman-teman Speak Up. Baik, selamat siang teman-teman semua. Saya Misbahul Munir Ali. Kebetulan hari ini saya masih membantu banyak teman-teman di LBH Surabaya Persekolah. Kemudian sedang studi juga di Magister Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Wow, Magister. Oke, berarti memang orang yang fokus untuk paham hukum ya Mas ya? Sedang belajar hukum. Ya. Nah, jadi mumpung ketemu sama orang yang sedang belajar hukum, dan hari ini kita mau ngebahas soal situasi yang terjadi beberapa hari lalu. Seperti kita ketahui ya, gara-gara pengesahan undang-undang Omnibus Law yang terlalu cepat kalau kita rasa mungkin terlalu dipaksakan sehingga menimbulkan polemik besar, demonstrasi, big protest sampai 3 hari ya Mas kalau nggak salah. Sekitar 3 hari ya, 3-4 hari. Mungkin hari ini aku belum tahu ada proses lagi apa enggak. Masih ada ya, jadi masih berlangsung. Nah, ini mungkin Mas bisa sedikit memberi informasi atau mengedukasi kita teman-teman di sini yang sebenarnya nggak paham tentang bagaimana sih cara kita menyuarakan pendapat kita. Jadi supaya tidak terjadi big protest yang seperti itu, alurnya bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin bisa lebih keras lagi suaranya. Kesempatannya pertama adalah kita harus memahami bahwa kondisi Omnibus Law, protes terhadap Omnibus Law ini kan satu kejadian yang hampir rata di berbagai daerah Mbak. Okay. Jadi ini bukan sekedar letupan protes sosial yang terjadi di ibu kota misalnya, tapi juga terjadi di berbagai daerah. Pertama adalah kita harus tahu bahwa dalam sistem demokrasi yang kita anut, protes terhadap satu kebijakan itu sebetulnya adalah satu hal yang biasa. Itu hak kita kan sebagai warga negara untuk menyuarakan pendapat oleh undang-undang dan dijamin. Oke. Karena ya konsekuensi daripada sistem demokrasi yang kita terapkan adalah rakyat diberikan kekuasaan dan kedaulatan untuk negeri ini sebetulnya mau dibawa kemana, itu tergantung masyarakat atau rakyat sendiri. Itu sih Mbak. Runtutannya itu bagaimana sih Mas kalau kita mau demo itu? Oh iya. Itu kita wajib kemarin kamu sempat dengar ada beberapa aktivis mahasiswa lah ya yang sudah mengirimi surat ke Polres tapi ditolak, tapi mereka tetap demo. Berarti itu wajib nggak sih? Berarti kan mereka nggak perlu kita mendengarkan izin dari polisi kalau jadi itu. Untuk konteks demonstrasi itu sebetulnya tidak perlu izin. Oh, tidak perlu izin. Dia hanya pimpinan atau korlapnya itu, koordinator lapangan itu hanya memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa akan terjadi misal satu aksi pada hari tertentu dengan jumlah massa tertentu dan tujuannya apa misalnya. Jadi secara legal formal atau secara hukum dia tidak harus memberikan atau minta izin daripada pihak keamanan. Jadi pihak kepolisian, petugas kepolisian pun juga tidak bisa mengatakan dilarang, itu nggak bisa ya? Polisi sebenarnya tidak bisa untuk melarang aksi yang akan digelar sebetulnya, tapi kan karena misal ada kondisi pandemi seperti yang hari ini terjadi, kemudian karena mungkin ada satu pertimbangan keadaan sosial politik yang akan mengancam dan seterusnya, maka dia juga istilahnya secara pelan-pelan mengadakan pendekatan kepada massa agar kemudian aksi yang akan mereka lakukan ini adalah aksi yang tertib, aksi yang kemudian tidak mengganggu terhadap aktivitas di masyarakat dan sebagainya. Kemarin juga ada beberapa demonstran yang ditahan ya Mas? Nah, bebas tadi malam itu kalau kota malam. Baru bebas itu berapa? 159 ya? 159, sekitar 159 demonstran itu ditangkap oleh pihak petugas kepolisian di Kota Malang dan baru bebas kemarin.
Kamu ikut mendampingi nggak Mas? Saya dari jarak jauh bisa tetap bantu komunikasi karena saya punya agenda yang lain. Oh oke. Nah kalau di mata kamu sebagai volunteer dan LBH ya, di LBH itu kamu menilai aksi dari para mahasiswa itu kayak gimana? Bisa nggak mereka dipidanakan karena unsur kayak kemarin yang terjadi? Baik, pertama tentang perusakan atau vandalisme yang dilakukan oleh demonstran pertama itu tentu adalah tindakan yang saya pikir berlebihan dan tidak perlu gitu kalau itu sampai kepada merusak fasilitas publik atau fasum. Kenapa? Karena memang gedung-gedung itu juga dibiayai oleh rakyat. Iya benar. Apalagi kan sebetulnya tidak ada korelasi antara gedung-gedung yang dirusak itu dengan misal aspirasi dari teman-teman kan belum tentu juga dikabulkan oleh pemerintah ya dalam hal ini. Yang kedua adalah saya juga bisa istilahnya memahami lah kenapa psikologi daripada masa aksi itu juga sangat besar Mbak. Bisa dalam konteks omnibusnya tadi letupan emosi daripada masa aksi itu terjadi karena banyak hal. Pertama adalah misal secara prosedur ya undang-undang omnibus law itu tentang cipta lapangan kerja atau cipta kerja itu minim daripada public participation atau partisipasi publik. Apalagi dia digarap dalam waktu yang sangat cepat, sekitar ya nggak sampai 100 hari. Dan banyak undang-undangnya sekitar lebih dari 70 undang-undang dimasukkan dalam satu undang-undang. Jadi saya pikir bahwa partisipasi publik adalah satu hal yang paling penting dan tidak bisa diabaikan agar kemudian ketika produk itu sudah didok oleh DPR misalnya, dia juga tidak menciptakan kemarahan, dia tidak menciptakan satu residu atau efek sisa daripada kebijakan yang diambil oleh negara itu. Nah Mas, ini kalau untuk alur kita kembali ke alur ya, alur untuk protes itu seperti apa sih? Ini kalau misalnya ada undang-undang yang sudah disahkan terus kita ingin kita keberatan dengan undang-undang itu, nah alurnya itu selanjutnya seperti apa selain harus demonstrasi besar-besar? Jadi sebetulnya untuk satu produk hukum yang sudah disahkan itu ada upaya hukum. Nah, upaya hukum itu adalah alur kan, cara-cara yang bisa ditempuh agar kemudian produk hukum yang bermasalah tadi itu bisa diperbaiki. Contohnya misal dalam konteks undang-undang omnibus law cipta lapangan kerja ini. Apa yang bisa dilakukan sebelum demonstrasi? Sebetulnya demonstrasi itu kalau kami Mbak di lapangan sebagai bagian dari yang mendampingi gerakan mahasiswa ya, demonstrasi itu sebenarnya adalah upaya terakhir. Dia itu tidak bisa diambil sebagai pilihan pertama. Dia adalah upaya terakhir. Kapan akan dilakukan demonstrasi? Ketika upaya-upaya yang lain ini mentok. Contohnya apa? Sebelum itu misalnya adalah teman-teman mahasiswa yang kemudian memotori gerakan di lapangan itu, dia juga harus misalnya minta untuk public hearing atau dengar pendapat dengan pejabat. Kemudian misalnya juga ada kayak sekarang bukan lagi sih, sudah terbiasa teman-teman pakai petisi online dan seterusnya. Itu kan upaya advokasi kebijakan publik sebetulnya. Jadi banyak cara yang bisa ditempuh sebelum demonstrasi. Ini dalam konteks demonstrasinya Mbak. Tapi kemudian kalau kemudian ada teman-teman yang misal mau demo juga agar kemudian ada efek bagi kebijakan, artinya dia dijadikan sebagai pilihan pertama, itu juga tidak masalah. Karena itu kan tidak sakit dan tidak baku harus begitu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman misalnya kalau tidak sepakatlah dengan demonstrasi apalagi yang sampai merusak fasilitas publik? Nah, kalau dalam hukum itu banyak cara yang bisa diambil. Misalnya adalah bisa menempuh itu di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah satu lembaga peradilan yang memang disiapkan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu bisa namanya judicial review Mbak. Nah, tapi cara yang lain apakah ada? Misalnya ada juga, misalnya adalah dengan mendesak pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi kan logikanya nggak mungkin pemerintah menerbitkan perpu karena
yang menggagas omnibus ini kan juga pemerintah. Sementara dia misal kita minta untuk mengeluarkan perpu, itu artinya kan kayak presiden harus ya menjilat ludah sendiri begitu, kira-kira begitu sih. Oke, Mas Misbah, ini sepertinya kita bersambung dulu ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi yang lebih spesifik tentang Omnibus Law dan mungkin tentang yang lainnya mungkin ya. Ini aku terima kasih banyak untuk waktunya udah mau berbagi informasi di channel Speak Up. Dan pemirsa, buat kalian semua, yuk kita tetap karena ini masih masa pandemi, jadi walaupun kita ingin menyuarakan pendapat, kita juga harus memikirkan satu sama lain. Kita harus tetap berpikiran dingin ya, dan ya itu tadi kita menempuh jalur hukum tadi. Oke, sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share. Jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up. Bye bye.